Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase episode ke-309. Malam ini sebelum kita memulai Oase, mari kita mengingat sebuah kebenaran yang indah. Kita datang kepada Allah yang selalu mendengar. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Karena itu apapun yang kita bawa malam ini, ucapan syukur, pergumulan, pertanyaan, atau bahkan doa yang belum terucap, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Saat ini kita datang dengan hati yang tenang dan terbuka, percaya bahwa Tuhan tidak hanya mendengar kata-kata kita, tetapi juga memahami setiap isi hati kita. Mari kita mengambil momen teduh dan berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, malam ini kami menyadari kami adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Kehidupan kami adalah kehidupan yang memerlukan Engkau. Dengar doa kami, dengar kisah kami, dengar curahan isi hati kami, dan tenangkan jiwa kami yang sedang bergelut. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Oase kita di dalam episode minggu ini. Untuk minggu ini kita akan meneruskan seperti biasa. Saya akan membahas dari Mazmur, dan kali ini kita akan membahas dari Mazmur yang keempat. Di dalam Mazmur yang keempat ini, karena pembahasan sebenarnya lumayan panjang, maka saya ingin membagi dua Mazmur pasal 4 ini. Jadi yang pertama kita akan membahas ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Lalu kemudian kalau bulan depan kita akan melanjutkan dengan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Di dalam Mazmur keempat ini kita akan
melihat bagaimana Daud mengemukakan bahwa Allah adalah Allah yang mendengarkan kita, the God who hears. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, kita mohon pimpinan Tuhan, karena tanpa pimpinan Roh Kudus kita tahu kita tidak bisa mengerti apa-apa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin menyerahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong setiap kami, sehingga sungguh apa yang kami renungkan dari Mazmur Tuhan pasal yang keempat ini, biarlah Tuhan tolong supaya kami boleh mengertinya. Bukan saja kami mengerti, tapi kami mewujudkannya, kata-kata itu di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami adalah hidup yang dipimpin oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu di depan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Mazmur 4 terlebih dahulu, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Banyak orang yang berpikir bahwa apa yang namanya peace, apa yang namanya keadaan damai itu sepertinya tidak ada konflik, ya, the absence of conflict. Tidak ada konflik, tidak ada hal-hal yang mengganggu, tidak ada hal-hal atau masalah yang terjadi di dalam kehidupan. Jadi orang melihat sesuatu yang damai itu adalah sesuatu yang tidak ada riak gelombang seperti itu, ya. Tapi Mazmur 4 memberikan sesuatu gambaran peace yang berlainan, damai yang berlainan, ya. Justru Mazmur 4 ini mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya peace itu merupakan satu pergumulan, ya. Seseorang bisa mengalami peace, mengalami damai itu pada waktu dia mengalami pergumulan spiritual. Dan jadinya kita lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini, maka kita lihat Daud adalah Daud yang bergumul, ya, di dalam kehidupannya, dan masalah yang sedang dihadapinya, di dalam peperangan yang ada di dalam pikiran, di dalam jiwanya. Sebenarnya Daud sedang mengalami hal yang seperti demikian. Kalau kita melihat ayat yang kedua misalnya, ya, kita melihat ayat yang kedua, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Di dalam ayat yang kedua ini, Daud mengemukakan kepada Tuhan, ya, berseru kepada Tuhan, ya. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Dan di sini kita melihat bahwa Daud itu sebenarnya berseru kepada Allah yang membenarkan, ya, Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Nah, jadi kita melihat bahwa Daud melihat
Tuhan adalah Tuhan yang membenarkan dia, ya. Mungkin di dalam bahasa aslinya lebih tepat sebenarnya dikatakan Tuhan yang adalah kebenaran, ya. Tapi Tuhan yang adalah kebenaran ini adalah Tuhan yang membenarkan Daud, ya. Jadi pembela daripada Daud itu adalah Allah yang adalah kebenaran. Sehingga kalau orang yang dibela oleh kebenaran itu, pastilah dia juga adalah orang yang benar. Karena pembelanya itu adalah kebenaran itu sendiri. Begitu. Nah, jadi kita lihat Daud mempunyai keyakinan kepada Allah yang membenarkan dia. Ya, sebelumnya memang kita boleh dapat katakan karena Mazmur 4 itu bergandengan, hampir boleh dikatakan bergandengan dengan Mazmur 3. Dan Mazmur 3 itu diberikan keadaan apa yang digambarkan oleh Mazmur 3 itu. Nah, pada waktu Mazmur 3 kita melihat bukan pada waktu bulan yang lalu bahwa Mazmur 3 itu adalah keadaan di mana Daud sedang dikejar-kejar oleh Absalom. Kita tahu bahwa Daud dikudeta oleh anaknya sendiri, ya, oleh anak kandungnya sendiri yang kemudian membelot, lalu kemudian mengadakan kudeta, lalu ingin membunuh ayahnya sendiri, ya, sehingga Daud terpaksa lari. Nah, kita juga boleh melihat bahwa Mazmur 4 ini juga merupakan satu Mazmur yang bergandengan dengan Mazmur 3. Jadi kita juga boleh membayangkan bahwa Mazmur 4 ini ditulis dalam keadaan Daud sebenarnya sedang melarikan diri dari Absalom, ya. Nah, jadi sebenarnya keadaan Daud tidak keadaan yang baik-baik saja, keadaan yang damai, keadaan yang tentram, yang berjalan dengan baik, ya, tidak ada masalah dan sebagainya. Tapi justru dalam Mazmur 4 ini juga Daud sedang mengalami bagaimana dia dikejar-kejar oleh anaknya sendiri yang menjadi musuh, yang ingin membunuh ayahnya, yang menggulingkan ayahnya dari tahtanya, ya. Sehingga seorang ahli biblika, Martin Buber, dia bisa mengatakan bahwa iman yang alkitabiah, iman yang dikemukakan oleh Alkitab itu bukanlah iman yang mendadak jadi besar, ya, iman yang mendadak jadi dewasa, iman yang mendadak menjadi hebat, menjadi kuat begitu. Tapi Martin Buber melihat bahwa Alkitab menyaksikan bahwa iman itu adalah sesuatu yang bersifat dialogis, ya, bersifat selalu di dalam bagaimana kita dealing, bergaul dengan Allah, menjalani kehidupan ini bersama dengan Allah, ya. Dan kita melihat bahwa itu bukan kejadian yang biasa-biasa, yang semuanya aman, semuanya damai, semuanya tidak terjadi apa-apa, tapi di tengah-tengah itu tetap terjadi sesuatu, ya. Sehingga pada waktu kejadian seperti demikian, maka kita bisa melihat bahwa iman itu selalu adalah iman yang dialogis, ya, yang bergumul dengan keadaan pada waktu itu bersama dengan Tuhan, ya. Nah, jadi kita lihat Daud ini di dalam keadaan dikejar-kejar, ya, dan kemudian dia boleh melihat bahwa sebenarnya di dalam keadaan dia sekarang banyak anak-anak buahnya dia, ya, dulu adalah pengikut Daud, tapi lalu kemudian mereka adalah orang yang mencari kesempatan untuk kepentingan diri sendiri dan mereka meninggalkan kesetiaan mereka kepada Daud, lalu kemudian ikut Absalom, ya, dan kemudian barangkali mungkin ikut menjelek-jelekan Daud dan kemudian akhirnya boleh dapat dikatakan menjual kehormatan Daud untuk mendapatkan tempat, mendapatkan kekuasaan yang baru dari raja yang baru, ya. Sehingga kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai. Jadi disinilah kita melihat bahwa
Daud sekarang berbicara kepada orang-orang yang demikian, ya, yang kemudian melihat bahwa mengkhianati dia, barangkali memfitnah dia, menjelek-jelekan Daud, begitu, sehingga padahal mereka sebenarnya adalah orang-orang yang mengikuti dia, ya. Nah, jadi pada ayat yang ketiga ini Daud kemudian boleh dapat dikatakan berkata-kata kepada mereka, ya. Kalau kita melihat katanya Daud di sini, hai orang-orang, ya, dan itu sebenarnya di dalam bahasa aslinya kira-kira sebenarnya menunjuk kepada pemuka-pemuka, kepada pejabat-pejabat yang mengkhianati dia, yang mencari keuntungan yang dikatakan oleh Daud ini sebenarnya adalah keuntungan yang sia-sia. Kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan. Itu adalah orang-orang yang ikut Daud, yang dulunya mengabdi kepada Daud, tapi kemudian sekarang Daud dijatuhkan oleh Absalom, maka mereka kemudian mungkin memfitnah, mungkin menjelek-jelekan, yang pasti mereka mengkhianati Daud, lalu kemudian mereka itu mengikut Absalom. Tapi Daud melihat bahwa orang-orang ini yang kemudian menodai kemuliaanku, kata Daud, itu adalah orang yang sebenarnya mencintai sia-sia. Mereka senang kepada kedudukan yang tidak pasti, karena kita tahu nanti kemudian bahwa Daud bisa mengembalikan kedudukannya sebagai raja, ya, dan Absalom kemudian kita tahu kemudian akhirnya kemudian dibunuh, sehingga ikut-ikutannya mereka dengan Absalom itu hanyalah sesuatu yang sia-sia, ya. Jadi Daud bisa mengatakan, berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan semuanya itu adalah tidak benar, semuanya adalah fitnah. Nah, kita melihat di dalam cerita mengenai Absalom di dalam kitab Samuel itu dikatakan bagaimana Absalom itu setiap kali kemudian berjalan ke pintu kota, dan di sana dia kemudian menjelek-jelekan Daud, mencari muka kepada rakyat seolah-olah dia adalah pembela rakyat, ya. Dan orang-orangnya pun sebenarnya adalah orang-orang yang demikian. Tapi Daud melihat bahwa mereka itu sebenarnya cuma seperti angin lalu, ya. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji kepada Daud, ya, bahwa Tuhan akan memelihara kerajaannya, ya. Tuhan akan memelihara Daud, dan kerajaannya kemudian asal mereka bisa dapat mengikut Tuhan senantiasa, ya. Nah, itu dikatakan oleh Daud, dan kemudian itu menjadi suatu keyakinan bagi Daud, ya, menjadi suatu keyakinan bagi Daud. Di dalam ayat yang keempat, kamu boleh memfitnah, kamu boleh menjelek-jelekan aku, kamu boleh mengkhianati aku, tapi Daud berkata, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seseorang yang dikasihinya. Dan di dalam iman, Daud bisa mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Bahasa Ibrani untuk orang yang dikasih itu adalah hasid. Hasid itu menunjukkan kepada seseorang yang terikat di dalam hubungan kesetiaan timbal balik, ya. Jadi orang yang dikasihi itu sebenarnya merupakan satu kata di dalam bahasa Ibrani yang menunjukkan kepada orang yang terikat di dalam hubungan kesetiaan, bukan yang satu arah, tetapi hubungan yang merupakan hubungan timbal balik, ya, antara Allah dengan Daud yang setia, tapi Daud pun Tuhan melihat sebagai makhluk yang setia kepada dia.
ada timbal balik di dalam kesetiaan antara Allah dengan Daud. Dan itulah kemudian menjadi orang, diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah orang yang dikasihi, yang sebenarnya di dalam arti bahwa ini adalah orang yang berada di dalam hubungan kesetiaan, ya, dalam hubungan kesetiaan. Dan diteruskan kemudian di dalam ayat yang kelima, biarlah kamu marah tapi jangan berdosa, berkata-katalah di tempat tidur tapi tetaplah diam. Nah, di sini kita melihat ada satu nasihat daripada Daud, ya. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah di dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Nah, situ dikatakan bahwa Tuhan itu kemudian telah memilih orang yang setia kepadanya, ya. Lalu kemudian tapi dipesankan oleh Tuhan, biar kamu tidak marah, ya, malah diingatkan biarlah kamu jangan berbuat dosa, ya, jangan berbuat dosa. Tapi kemudian sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan bagi orang yang dikasihinya, orang yang setia kepadanya, orang yang setia kepada Allah ini, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya bagi zaman ini merupakan sesuatu yang sungguh-sungguh nasihat yang sepertinya kurang bijaksana, bukan? Ya, kita pada waktu dituduhkan sesuatu yang salah, pada waktu kita fitnah, kalau kita diam, seolah-olah kita diam itu, di dalam diamnya kita itu orang-orang melihat bahwa oh, lu memang salah, oh, apa yang difitnahkan memang benar, oh, apa yang dikatakan orang benar, buktinya kamu tidak bisa menjawab, begitu kan? Jadi orang seringkali kalau misalnya dikatakan sesuatu, mereka langsung membuat argumen, langsung membantah, langsung mengatakan menjelaskan dan sebagainya. Tapi sangat menarik sekali, bukan? Alkitab justru mengatakan kepada Daud, kamu tidak usah bela diri, kamu tidak usah berargumen kepada orang-orang yang memfitnah kamu. Kau usah bantah mereka, ya. Tidak usah ini, tidak usah ini, begitu kan, ya. Tapi satu hal yang barangkali sulit bagi kita pada zaman ini, yaitu pada waktu kita fitnah, pada waktu orang ngomong yang jelek, pada waktu orang ngomong yang mengkhianati kita, Tuhan berkata apa? Biarlah kita itu tetap diam. Dan kita berkata-kata, kita boleh berkata kepada Tuhan, tapi di mana? Di dalam tempat tidurmu. Jadi kita melihat bahwa justru nasihat Daud dan sesuatu yang dia alami adalah di dalam tempat tidur dia diam. Tapi kemudian dia berkata-kata kepada Allah. Dia berbicara kepada Allah. Dia mengadukan segala sesuatunya kepada Allah. Tuhan, Engkau adalah Allah kebenaran. Engkau adalah Allah daripada kebenaran itu sendiri. Dan Engkau Allah yang adalah kebenaran, adalah Allah yang sekaligus membenarkan aku. Apakah aku membela diri? Apakah aku melawan fitnah? Apakah aku berargumen? Apakah aku membantah tuduhan-tuduhan yang dituduhkan itu? Apakah seperti demikian? Tetapi aneh sekali, Mazmur 4 mengatakan, berkata-kata di dalam tempat tidurmu. Kita boleh berkata kepada Tuhan, bagaimana orang-orang itu mengkhianati, bagaimana orang itu memfitnah,
bagaimana orang itu mengabarkan sesuatu yang bohong, yang dikatakan ya, sesuatu yang dikarang-karang untuk menjatuhkan kita, untuk menjelek-jelekan kita. Dan itu dikerjakan oleh musuh-musuh daripada Daud. Tapi Daud berkata, mari kita berkata, kita mengadu kepada Tuhan, kita bilang kepada Tuhan segala sesuatu, tapi tetaplah diam, tapi tetaplah diam, dan persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Itu adalah nasihat Daud. Pada waktu kita menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita, pada waktu kita menghadapi orang yang jahat kepada kita, ya, orang yang memfitnah kita, ya, biarin. Tuhan adalah Tuhan yang kebenaran, Tuhan yang membenarkan aku. Nah, Mazmur 4 mengajarkan sesuatu yang bagi kita pada zaman ini, kita akan merasakan sepertinya nasihat Alkitab ini pada zaman ini kurang bagus, ya. Bagaimana kita diam aja, sehingga nanti kita orang anggap bahwa apa yang dituduhkan itu merupakan sesuatu yang benar dong, ya. Tapi seperti itulah yang Allah tunjukkan kepada kita, ya, bahwa memang logika daripada Alkitab dengan logika daripada kita pada zaman ini adalah sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berlawanan, ya, sesuatu yang berlawanan. Tapi mari kita berpikir mengenai Tuhan kita sendiri. Tuhan Yesus kita lihat difitnah bukan oleh orang-orang Farisi, oleh imam-imam kepala dan imam-imam lainnya, ahli Taurat dan sebagainya, dituduhkan. Wah, dia mau memberontak, dia mengumpulkan orang-orang untuk melawan kaisar dan sebagainya. Ya, dituduhkan sesuatu yang Tuhan Yesus tidak perbuat, sesuatu yang salah jelas, sesuatu fitnah yang tidak benar, ya. Nah, Kristus dituduh seperti itu. Dan kemudian apa yang terjadi, ya? Setelah itu kemudian dicambuk, dia diludahi, dia dihina-hina. Pada waktu dia mau disalibkan, dipasangkan mahkota, dan mahkota itu adalah mahkota duri, ya, yang sakit bukan main, ya. Duri yang dipasangkan di kepala Tuhan Yesus itu adalah duri yang keras dan kemudian tajam sekali, dan pada waktu menghunjam itu sakit sekali, ya, sakit sekali. Lalu kemudian disalibkan sampai mati. Disitulah kita melihat logika Alkitab. Apakah Tuhan Yesus perlu membela diri? Apakah Tuhan Yesus mengemukakan argumen? Apakah Tuhan Yesus membuka mulut untuk membela diri? Tidak, bukan. Dia diam. Sama dengan Mazmur 4, bukan. Diam. Tapi dia berkata-kata kepada Allah. Disalib, dia bisa berkata kepada Allah, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi sungguh-sungguh sesuatu yang sama sekali berbeda, sesuatu yang melawan logika, sesuatu yang kita lihat bahwa berbeda dengan apa yang dimengerti oleh dunia pada saat sekarang ini. Tuhan Yesus diam. Tuhan Yesus diam. Dia memindahkan kasusnya kepada Bapa. Dia berkata kepada Bapa. Dan sampai selesai. Tetelestai, sudah berakhir. It is finished. Dan Tuhan mati. Tapi kita lihat jawaban daripada Tuhan bagi orang yang dibenarkan. Tuhan yang adalah kebenaran dan yang membenarkan hambanya. Jawaban itu datang pada hari yang ketiga, pada waktu kebangkitan daripada Kristus. Disitulah kita melihat Allah yang adalah kebenaran membenarkan orang yang dikasihinya dan menunjukkan kepada dunia
inilah anakku yang kukasih. Dan yang dilakukan oleh Tuhan persis seperti yang dikemukakan di dalam Mazmur 4. Dia diam dan menyerahkan semuanya kepada Bapa. Dan jawaban adalah 3 hari kemudian dengan kebangkitan Kristus. Bisakah kira-kira Anda juga menjalankan apa yang disarankan oleh Mazmur 4? Pada waktu kamu dituduhkan, mari kita jangan berbuat dosa, tapi kita katakan kepada Tuhan di dalam tempat tidur. Kita diam dan Tuhan akan bertindak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh firman Tuhan mengajarkan kami sesuatu yang sulit bagi kami pada masa kini untuk menjalankannya. Pada waktu kami difitnah, kami dituduhkan hal-hal yang tidak benar, kami dikatakan dikhianati, kami dikatakan melakukan sesuatu, tapi kita boleh melihat contoh daripada Alkitab. Kita diam dalam tempat tidur,
kita berkata-kata kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab di dalam keadaan kita. Dan Tuhan yang adalah kebenaran. Dan Tuhan itulah yang membenarkan. Tolong ya Tuhan, kami boleh bergantung, percaya sungguh kepada apa yang Tuhan katakan. Dan berpegang pada apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Dan boleh bertindak, sekalipun sulit ya Tuhan, Engkau mampukan kami untuk diam dan melihat Tuhan bertindak. Bukan berarti kami pasif Tuhan, tapi kami percaya kepada Tuhan yang membenarkan kami, yang adalah Allah kebenaran. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kami boleh melihat Tuhan di dalam masalah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. As we receive, we agree.